Balita penderita gizi buruk meninggal di tenda pengungsian di Kairatu, Seram bagian barat. Gedung rusak, pegawai dan hakim Pengadilan Tinggi Maluku berkantor di garasi. Selamat petang saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi 15 Oktober 2019 bersama saya Novita Bonara. Dan saya Abraham Sony Soplantila. Selain kedua topik berita utama tadi, Maluku hari ini juga telah menyediakan sejumlah informasi lainnya hasil liputan tim redaksi kami untuk saudara. Dan inilah Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, Siti Aifa di Vinubun, balita berusia 2 tahun 6 bulan, akhirnya meninggal dunia di tenda pengungsian Dusun Kelapa II, Kabupaten Seram bagian barat. Balita yang diketahui menderita gizi buruk ini sebelumnya akan dirujuk ke rumah sakit. Namun karena keterbatasan biaya membuat orang tuanya menolak tawaran tim medis. Inilah kondisi Siti Aira di Vinubun, balita penderita gizi buruk beberapa waktu lalu saat dimandikan neneknya di tenda pengungsian Dusun Kelapa II, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat. Kondisinya kala itu sangat memprihatinkan. Namun belum sempat dirujuk ke rumah sakit, balita tersebut telah meninggal dunia kemarin di tenda pengungsian. Kematian Siti Aira membuat duka mendalam bagi keluarga, terutama ibunya Alwia di Vinubun. Siti Aira awalnya dinyatakan menderita gizi buruk setelah diperiksa tim medis yang membantu menangani para korban gempa yang berada di tenda pengungsian di Kairatu, Seram bagian barat. Oleh tim medis itu, Siti Aira dirujuk ke Rumah Sakit Biru untuk pengobatan lebih lanjut. Namun orang tua korban menolak dengan alasan keterbatasan biaya. Puskesmas cuma bilang kata itu gizi buruk. Langsung dong angkat dia pun gambar, buka baju lalu foto dia baru. Orang bilang sudah itu dia gizi buruk itu mau rujuk ke dokter anak di Ambon, tapi kan di keadaan seperti begini kan sehingga ada ini dokter bilang kalau mau rujuk ke bilang kamu rujuk ke ini lagi ke Biru, tapi kan 1 juta setiap pengobatan. Saya nggak ada uang di keadaan begini. Sebelum meninggal, korban pernah dirawat dan mendapat pengobatan dari tim medis TNI. Korban juga dinyatakan sembuh beberapa waktu. Namun saat berada di lokasi pengungsian akibat gempa, baru diketahui korban menderita gizi buruk. Berada dalam tenda pengungsi membuat kondisi kesehatan korban terus menurun hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Yasser Tuarita Kurniawan melaporkan. Saudara, masyarakat pengungsi Ujung Batu, Desa Wai, khususnya anak-anak mulai terserang penyakit. Penyakit yang banyak diderita adalah gatal-gatal dan ispa. Kondisi anak-anak pengungsi di Dusun Ujung Batu, Desa Wai saat ini mulai terserang penyakit. Penyakit yang banyak diderita anak-anak pengungsi Ujung Batu Wai adalah gatal-gatal dan ispa. Koordinator pengungsi Dusun Ujung Batu, Desa Wai, Fahriani menyebutkan salah satu penyebab banyaknya anak yang sakit gatal-gatal di sana adalah konsumsi mie instan secara berlebihan dan tidak tersedianya air bersih dan MCK yang kurang memadai. Selain gatal-gatal, penyakit yang banyak diderita anak-anak pengungsi di Ujung Batu juga adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan. Penyakit ISPA yang diderita anak-anak ini dikarenakan mereka terpaksa tidur beralaskan tikar maupun terpal seadanya dalam cuaca dingin terutama di malam hari. Alhamdulillah kemarin Bu dari YBM PLN dia ada datang untuk meninjau penyakit yang ada di lingkungan kami. Pak Ustadz Irfan itu sudah ada pelayanan kesehatan untuk masyarakat kami. Sudah mulai ada gatal-gatal alergi itu sama ISPA. Untuk memenuhi kebutuhan mereka akan fasilitas MCK, masyarakat pengungsi telah membangun MCK darurat untuk digunakan bersama di lokasi pengungsian. Frida Raiman, Cakta Maela melaporkan. Pengungsi Ujung Batu, Desa Wai sampai saat ini masih kekurangan tenda dan selimut.
Bantuan yang disalurkan para donatur di lokasi ini belum mencukupi kebutuhan hampir 500 jiwa yang mengungsi di lokasi tersebut. Kondisi anak-anak pengungsi di Dusun Ujung Batu Desa Wai saat ini mulai terserang penyakit. Penyakit yang banyak diderita anak-anak pengungsi Ujung Batu Wai adalah gatal-gatal dan ispa. Koordinator pengungsi Dusun Ujung Batu Desa Wai Fahriani menyebutkan salah satu penyebab banyaknya anak yang sakit gatal-gatal di sana adalah konsumsi mie instan secara berlebihan dan tidak tersedianya air bersih dan MCK yang kurang memadai. Selain gatal-gatal, penyakit yang banyak diderita anak-anak pengungsi di Ujung Batu juga adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan. Penyakit ISPA yang diderita anak-anak ini dikarenakan mereka terpaksa tidur beralaskan tikar maupun terpal seadanya dalam cuaca dingin terutama di malam hari. Alhamdulillah kemarin Bu dari YBM PLN dia ada datang untuk meninjau penyakit yang ada di lingkungan kami. Pak Ustadz Irfan itu sudah ada pelayanan kesehatan untuk masyarakat kami. Sudah mulai ada gatal-gatal alergi itu sama ISPA. Untuk memenuhi kebutuhan mereka akan fasilitas MCK, masyarakat pengungsi telah membangun MCK darurat untuk digunakan bersama di lokasi pengungsian. Frida Raiman, Cakta Maela melaporkan. Saudara, pasca gempa Maluku masih banyak pengungsi yang jauh dari perhatian pemerintah. Pengungsi Lembah Argo Paso misalnya hanya berharap bantuan dari perorangan. Bantuan tanggap darurat dari pemerintah hingga kini belum diterima. Meski bantuan dari pemerintah, BUMN, swasta dan organisasi kemasyarakatan terus berdatangan, namun masih banyak korban gempa Maluku yang berada di lokasi pengungsian mengeluh belum menerimanya. 30 kepala keluarga di Lembah Argo Paso misalnya jauh dari bantuan pemerintah. Mereka hanya bisa pasrah dan berharap bantuan dari perorangan yang iba dengan kondisi mereka. Sementara bantuan tanggap darurat pemerintah hingga kemarin belum diterima. Ada anggota DPR dan beberapa pejabat di tingkat pemerintah kota yang datang, tapi mereka datang sampai di muka gereja, mereka balik. Mereka tidak sempat turun. Karena ketika tanya di situ bahwa mobil tidak bisa naik sampai di lokasi pengungsian maupun juga lokasi evakuasi masyarakat dari Paso. Mereka langsung kembali. Bantuan secara jujur, beta mau bilang, bantuan yang datang malam itu dari beta berusaha untuk temui Pak John Hursipuni. Dan Pak John kirim terpal hari itu 20 buah. Dan bantuan masuk tanggal 27 itu juga dari ada Pak Tony Manusama di Bali, Ibu Jen dari Belanda, dan juga Ibu Ellen Kurmasela. Mereka kasih masuk bantuan itu dari pribadi dan LSM. Akibat gempa bermagnitudo 6,5 pada 26 September lalu, lebih dari 30 rumah rusak di Lembah Argo dan 1 orang balita meninggal tertimpa reruntuhan bangunan. Selain itu, masalah lain yang kini dihadapi yakni sanitasi karena tidak tersedianya sarana mandi, cuci dan kakus yang memadai. Lokasi pengungsian Lembah Argo yang berada di perbukitan membuat mereka kesulitan air bersih dan terpaksa membuang kotoran di hutan terdekat. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sukses meraih 1 gelar juara di tahun sebelumnya, pebulu tangkis Indonesia kembali berlaga dalam ajang BWF World Tour Super 750 Denmark Open 2019. Akankah pebulu tangkis Indonesia kembali mengibarkan bendera merah putih di podium juara?
Saksikan Danisa Denmark Open 2019 17 Oktober pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, 18 Oktober pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, semifinal 19 Oktober pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, dan final 20 Oktober 2019 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Odense Sports Park, Odense V Denmark, di TVRI Nasional dan Sport HD. TVRI, Rumah Bulu Tangkis. Super Big Match. Dua rival abadi Inggris kembali tersaji. Laga bertabur bintang sepak bola dunia. Mampukah The Red Devils menghentikan langkah kemenangan The Reds? Saksikan Premier League. Manchester United melawan Liverpool. Minggu 20 Oktober 2019, pukul 22 waktu Indonesia Barat, di TVRI Nasional dan Sport HD. TVRI, official broadcaster of Premier League. Bumi, tempat tinggal kita. Suhu permukaannya semakin meningkat. Pohon pejakar langit berubah menjadi gedung tak terbendung, membuat kita lupa bahwa lingkungan harus kita jaga. Naiknya konsentrasi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia mempercepat pemanasan global dan suhu rata-rata bumi. Penanaman pohon terembesi akan menyeimbangkan kadar CO2 untuk melepaskan oksigen ke udara. Lebih dari 2 juta pohon telah ditanam sejak tahun 1979 untuk bumi pertiwi. Perjalanan kita bersama masih panjang. Mari cintai bumi dan lingkungan kita untuk generasi mendatang. Saudara, kita ikuti informasi selanjutnya. Ya saudara, anak-anak pengungsi Gunung Batuwai telah tinggal di lokasi pengungsian selama hampir 2 minggu. Kendati demikian, namun keceriaan selalu menghiasi kehidupan anak-anak ini. Hal ini terlihat saat mereka menyambut ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan TVRI Stasiun Maluku kemarin. Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo yang melanda kota Ambon, Seram bagian barat, dan Maluku Tengah 26 September lalu telah membuat anak-anak di Dusun Ujung Batuwai harus tinggal di lokasi pengungsian. Akibat rumah mereka mengalami kerusakan parah akibat gempa. Kendati tinggal di lokasi pengungsian, keceriaan selalu menghiasi kehidupan keseharian anak-anak ini. Keceriaan itu terlihat saat mereka menyambut kedatangan ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan TVRI Stasiun Maluku yang mengunjungi mereka kemarin. Dengan tidak malu-malu, anak-anak ini bersama ibu-ibu Dharma Wanita TVRI Stasiun Maluku bernyanyi bersama. Mereka dengan antusias menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Kedatangan ibu-ibu Dharma Wanita TVRI Stasiun Maluku ke Dusun Ujung Batu, Desa Wai, Maluku Tengah adalah dalam rangka berbagi kasih dengan anak-anak korban gempa di lokasi itu yang kurang beruntung. Bingkisan yang diberikan anggota Dharma Wanita Persatuan TVRI Stasiun Maluku itu disambut dengan senyum ceria dan ungkapan terima kasih dari anak-anak yang lugu tersebut. Setidaknya bingkisan itu bisa mengurangi kesedihan mereka dan memberikan sedikit kebahagiaan di tengah musibah yang mereka alami.
Selain membagikan bingkisan, anak-anak di lokasi pengungsian itu juga diajak berdoa untuk keselamatan agar terhindar dari bencana gempa, serta selalu diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan di lokasi pengungsian. Keceriaan anak-anak pengungsi Ujung Batu Wai ini selalu menghiasi kehidupan mereka di lokasi pengungsian hingga hari ini. Selain memberikan bantuan bagi anak-anak pengungsi di Ujung Batu Wai, Dharma Wanita TVRI Stasiun Maluku juga memberikan bantuan kepada pengungsi Wai yang berlokasi di Rumah Pohon. Rida Raiman, Cakta Maela melaporkan. Setelah pelantikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan akan mengunjungi korban gempa di Pulau Ambon. Informasi kedatangan Presiden itu disampaikan Gubernur Maluku Murad Ismail. Rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Ambon itu sebelumnya pernah disampaikan Kepala BNPB RI Letjen TNI Doni Munardo saat menyambangi para korban gempa di Pulau Ambon beberapa waktu lalu. Pernyataan yang sama kembali ditegaskan Gubernur Maluku Murad Ismail Selasa pagi. Direncanakan Presiden akan memilih waktu yang tepat untuk mengunjungi Ambon setelah pelantikan 20 Oktober nanti. Pak Presiden pesan kepada Pak Doni untuk menyampaikan kepada saya bahwa setelah pelantikan tanggal 20 itu Pak Presiden mencari waktu yang bagus untuk ke Maluku. Jadi nanti kita mulai siap-siap. Kira-kira apa bentuk kegiatannya? Mungkin beliau dilantik kalau betul itu terjadi dan beliau bersedia datang ke Maluku. Mungkin Presiden pertama berkunjung ke daerah setelah dilantik. Periode kedua mungkin Maluku. Kalau tidak ada kegiatan yang ini, pasti kita kunjungan ke tempat-tempat yang masyarakat yang terkena bencana. Di tenda-tenda mungkin kita arahkan ke daerah Tulehu dan daerah Liang, Wai, mungkin di daerah dari situ yang kita siapkan. Direncanakan dalam kunjungannya ke Ambon, Presiden Joko Widodo akan melihat langsung kondisi para pengungsi di Liang, Tulehu, dan Wai. Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan untuk mengerahkan berbagai bantuan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, termasuk anggaran untuk pembangunan rumah warga terdampak gempa. Saat ini pemerintah daerah sementara mendata rumah para korban bencana yang mengalami kerusakan. Rumah yang rusak akan diberikan bantuan dana pembangunan rumah berdasarkan tingkat kerusakan, yakni rusak berat 50 juta rupiah, rusak sedang 25 juta rupiah, dan rusak ringan 10 juta rupiah. Christine Sipahelut, Bambang Yudaswara melaporkan. Informasi berikutnya, Saudara, Gedung Pengadilan Tinggi Maluku di kawasan Paso rusak parah akibat gempa berkekuatan 5,2 magnitudo Kamis pekan lalu. Dinding lantai 1 dan 2 mengalami retak-retak dan dikhawatirkan mengancam keselamatan hakim dan pegawai pengadilan yang berkantor di sana. Gempa yang melanda Pulau Ambon dan sekitarnya merusak puluhan dan fasilitas pemerintah, satu diantaranya gedung kantor Pengadilan Tinggi Maluku yang berada di Desa Paso. Dinding lantai 1 dan 2 mengalami retak akibat guncangan gempa dengan kekuatan 5,2 magnitudo Kamis lalu. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Zainuddin menyatakan pihaknya tidak lagi berkantor setelah gempa yang melanda kota Ambon dan sekitarnya 26 September lalu. Sangat mengganggu, Pak, karena kita tidak berani masuk ke ruang sidang lagi, Pak. Seperti kemarin pada saat kita pembinaan, Pak, belum selesai lari keluar, Pak. Nah, besok bandingkan kalau ada sidang termasuk di Pengadilan Tinggi misalnya Ambon, Pak. Kemarin mereka itu pada saat sidang, Pak, gempa langsung lari keluar semua, Pak. Nah, kita khawatirkan ini, Pak, dalam perkara pidana jangan sampai terjadi terdakwa bagaimana tidak diinginkan misalnya, Pak. Makanya memang terganggu, Pak. Tapi kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi lagi, Pak. Dan informasi dari PNS dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon, Pak, sampai sekarang belum ada yang lari, Pak.
Kerusakan gedung kantor Pengadilan Tinggi Maluku terjadi di ruang Ketua Pengadilan yang berada di lantai 2 dan beberapa ruang lainnya. Namun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dialami pegawai Pengadilan Tinggi Maluku akibat gempa tersebut. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, gedung tersebut untuk sementara tidak difungsikan. Fani Letahid melaporkan. Baik saudara, kita ikuti informasi selanjutnya. Kerusakan gedung kantor pengadilan di kawasan Paso tidak menghambat kinerja hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Maluku. Mereka berkantor di garasi mobil dengan kondisi seadanya. Walaupun sebagian besar gedung kantor Pengadilan Tinggi Maluku mengalami kerusakan akibat gempa, namun tidak menghambat proses penyelesaian perkara atau banding yang diajukan para pencari keadilan di Maluku. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, Zainuddin, menyatakan saat ini hakim dan pegawai masih berkantor di garasi mobil untuk menghindari korban jiwa saat gempa susulan terjadi. Zainuddin mengaku telah menyurati Mahkamah Agung untuk tidak lagi menempati kantor pengadilan yang saat ini mengalami rusak berat. Diharapkan bulan depan pegawai dan para hakim Pengadilan Tinggi dapat berkantor di gedung Pengadilan Tinggi Maluku di Air Salobar yang saat ini sementara dibangun. Menjalankan kendala bagi kita, Pak. Saya sini, Pak, baru 2 minggu, Pak. Jadi 3 hari sudah masuk kantor, langsung gempa. Sampai sekarang, Pak, ruang kami itu, Pak, ruang KPT termasuk Pak Wakil, itu tidak bisa ditempati, Pak. Jadi sementara kita berkantor di bawah itu, orang bawah, tapi ternyata gempa terakhir kemarin, Pak, susulan itu yang besar itu, Pak, menyebabkan kita juga ragu-ragu, Pak. Nah, sehingga sekarang kita di sementara, Pak, berkantor di garasi mobil itu, Pak. Di garasi mobil. Kalau ada mau di print, itu bisa Pak, tetap kita masuk ke ruangan, tapi keluar lagi, Pak. Nah, tapi doakan aja mudah-mudahan nanti insya Allah, Pak, sekitar bulan November, Pak, kita pindah ke ruang gedung baru, dan harapan saya sendiri nanti sebagai ketua nanti pimpinan, saya akan datang ke Mahkamah Agung, Dirjen dan Sekretaris Mahkamah Agung supaya kita bisa dibolehkan masuk kantor baru setelah terima itu, Pak. Sambil peresmiannya kita mungkin masuk, karena kalau kita terus di sini, Pak, dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena gempa susulan seperti ini menyebabkan hakim-hakim tidak berani naik lantai 2 itu, Pak. Termasuk saya sendiri, Pak, juga di garasi mobil itu, Pak. Kita gitu. Kantor Pengadilan Tipikor di Paso yang rusak akibat gempa dan sementara ditempati Pengadilan Tinggi Maluku hingga kini belum diresmikan. Gedung tersebut mengalami kerusakan terutama retak di lantai 2, kaca dan pintu yang hancur akibat guncangan gempa. Fani Letahid melaporkan. Saudara ahli geologi Universitas Patimura Ambon, Dr. M. Zain Tuakia menyatakan beredarnya informasi tentang Ambon akan terjadi patahan adalah hoax. Tuakia menyebutkan gempa bumi dan tsunami tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Beredar luas melalui media sosial berita hoax tentang Ambon akan terjadi patahan disikapi oleh ahli geologi Universitas Patimura Ambon, Dr. M. Zain Tuakia. Tuakia menyebutkan Pulau Ambon dan Pulau Seram merupakan pulau dengan struktur tanah bebatuan yang keras sehingga tidak mungkin terjadi patahan sebagaimana diviralkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat harus mengetahui sumber informasi yang jelas dari instansi terkait sehingga tidak menimbulkan kepanikan dan kecemasan akibat informasi yang menyesatkan tersebut. Kabar viral potensi tsunami di Maluku khususnya Ambon dan Seram juga adalah hoax. Gempa dan tsunami tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Olehnya itu masyarakat diharapkan dapat mengecek informasi resmi, potensi bahaya dan parameter gempa atau tsunami dari sumber resmi seperti BMKG, BNPB ataupun BPBD setempat. Tuakia meminta masyarakat tetap waspada apabila adanya gempa. Evakuasi mandiri sangat penting dalam menghindari adanya korban jiwa. Oke, terkait masalah isu yang sekarang benar memang sangat meresahkan masyarakat. Saya juga beberapa kali mendapat terusan dari informasi itu dan mereka mencoba menjelaskan. Untuk masyarakat mungkin dihimbau untuk tetap tidak panik, dalam artian tetap tenang untuk menyikapi masalah-masalah tersebut, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa gempa, tsunami, bencana alam geologi itu kan tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi.
Jadi kalau ada informasi yang terkait hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu mungkin bisa dicerna dengan baik, jangan langsung diterima karena itu bisa saja menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan kemungkinan itu mungkin tidak terjadi. Sebelumnya, informasi hoax yang beredar di media sosial membuat ratusan masyarakat telah meninggalkan Ambon. Tiket Pelni keluar Ambon habis terjual, baik ke Tual, Papua maupun bagian barat Indonesia. Pani Letahid melaporkan. Saudara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memastikan kubangan di Desa Liang adalah semburan lumpur. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Bumi, tempat tinggal kita. Suhu permukaannya semakin meningkat. Pohon pencakar langit berubah menjadi gedung tak terbendung, membuat kita lupa bahwa lingkungan harus kita jaga. Naiknya konsentrasi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia mempercepat pemanasan global dan suhu rata-rata bumi. Penanaman pohon terembesi akan menyeimbangkan kadar CO2 untuk melepaskan oksigen ke udara. Lebih dari 2 juta pohon telah ditanam sejak tahun 1979 untuk bumi pertiwi. Perjalanan kita bersama masih panjang. Mari cintai bumi dan lingkungan kita untuk generasi mendatang. Halo adik-adik Nusantara, di Arena 1, 2, 3, KDV dan Luru selalu menemani kalian untuk berkeliling dunia. Di Arena 1, 2, 3, kita akan mengajak kalian semua untuk berkenalan lebih dekat lagi dengan teman-teman kalian dari berbagai macam bangsa dan negara. Arena 1, 2, 3, cintailah Indonesia, kenalilah dunia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Saudara, Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ke informasi selanjutnya. Ya saudara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memastikan munculnya kubangan dan rekahan di Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah adalah semburan lumpur yang berasal dari dalam tanah. Semburan lumpur itu merupakan sedimen yang belum padat dan mudah terguncang saat gempa. Antar 3 lempeng ya, yang pertama lempeng Eurasia. Ahli geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Fahresa Sasongko mengatakan, semburan air, pasir dan lumpur di Desa Liang akibat gempa 26 September lalu adalah likuifaksi kecil. Fenomena alam itu disebut sandfoil atau semburan lumpur yang timbul dari dalam tanah. Semburan lumpur itu terjadi karena tanah di Desa Liang belum padat dan ketika sedimen itu terguncang akibat gempa akan tercampur dengan lumpur yang keluar ke permukaan. Kami tinjau sendiri ke lapangan, waktu itu memang banyak ditemukan lubang-lubang, kemudian rekahan, yang kemudian juga pada waktu gempa itu mengeluarkan semburan air bercampur lumpur di sana. Nah, fenomena tersebut sering disebut sebagai, istilahnya di kami adalah sandfoil.
Tapi bukan berarti itu adalah pasir yang mendidih, bukan. Ini hanya sebutan saja, sand boil. Namun sebenarnya itu hanyalah semburan lumpur yang muncul dari dalam tanah. Nah, kenapa sampai keluar semburan lumpur? Jadi memang sepertinya tanah di liang itu adalah sedimen yang belum padat begitu. Ketika sedimen yang belum padat itu diguncang oleh gempa, sedimen-sedimen itu akan bercampur dengan air tanah yang ada di bawah permukaan tanah. Akhirnya bercampur menjadi lumpur, tambah ada retakan-retakan yang dihasilkan oleh gempa, gimana dia itu tanah itu kehilangan tekanannya sehingga tanah atau sedimen yang bercampur dengan air menjadi lumpur itu akhirnya keluar. Terkait gempa yang terjadi, Faresa mengatakan, secara tektonik, Maluku berada di antara pertemuan 3 lempeng yakni Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Sehingga wajar karena 3 lempeng ini sering terjadi tumbukan. Masyarakat di Maluku diharapkan dapat mengantisipasi dan bersahabat dengan gempa. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Saudara, aktivitas jual beli di Pasar Waimittal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian Barat mulai aktif sejak Ahad lalu. Kendati demikian, baik pembeli maupun penjual terlihat masih sedikit karena takut adanya gempa susulan. Pasar Waimittal tidak beroperasi sejak 26 September lalu saat gempa melanda wilayah itu. Beginilah suasana pasar di Desa Waimittal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, Ahad lalu. Sebelum terjadinya gempa 26 September, pasar ini sehari-harinya ramai dengan aktivitas penjual maupun pembeli. Namun sejak terjadi gempa 26 September lalu, pasar Waimittal tidak lagi berfungsi hingga kembali dibuka Ahad lalu. Desa Waimittal merupakan salah satu titik terparah yang dilanda gempa. Syarifuddin, salah seorang pedagang di pasar, mengaku dirinya dan beberapa pedagang lain mulai berani berjualan setelah mendapat informasi dari BMKG. Kekhawatiran mereka berkurang karena isu-isu yang berhembus itu ditepis dengan informasi akurat BMKG terkait situasi gempa di sana. Memang hingga saat ini masih banyak warga Kairatu dan sekitarnya yang memilih mengungsi di perbukitan dan gunung akibat khawatir terjadinya gempa susulan dengan skala besar maupun dengan isu tsunami. Syarifuddin mengaku akibat gempa tersebut dirinya tidak berjualan sehingga tidak memperoleh pendapatan sama sekali. Padahal sebelumnya bisa memperoleh pendapatan hingga 2 juta rupiah per hari. Setelah adanya gejolak ini toh, musibah yang ada di sini ini maksudnya musibah aja lah. Gempa ini di sini pendapatan biasanya satu hari ini kurang lebih 2 juta, sekarang separuh aja ndak ada. 500 itu kalau ada yang belanja, itu saja sampai sekarang. Makasih, itu saja. Harapan Bapak sendiri? Harapan ya semoga cepat selesai masalah ini supaya bisa kembali semua seperti yang dulu-dulu, supaya hasil itu bisa dinikmati sama penjualan. Dengan beroperasinya kembali pasar Waimittal, Syarifuddin berharap roda perekonomian di Kairatu dan sekitarnya dapat berputar dengan normal kembali. Wahid Hukul melaporkan. Puluhan sekolah di Ambon dan sekitarnya digunakan untuk menampung pengungsi korban gempa. Kondisi ini mengakibatkan proses belajar mengajar tidak bisa berjalan. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku mencatat jumlah sekolah yang rusak akibat gempa sebanyak 145 unit dari sekolah dasar hingga SMA, SMK. Sementara itu puluhan sekolah lainnya yang masih berdiri kokoh digunakan untuk menampung pengungsi. Kepala Dinas Pendidikan Maluku Saleh Tio mengatakan, bagi pengungsi yang tinggal di sekolah-sekolah akan diberi bantuan sekedarnya. Saat ini Dinas Pendidikan Maluku sementara mengumpulkan bantuan bagi para pengungsi yang mendiami sekolah-sekolah di Ambon dan sekitarnya. Hari ini sesuai data kami 145 sekolah, mulai dari SD sampai dengan SMA, SMK. Saya memberikan apresiasi ya kepada sekolah-sekolah SMA, SMK
yang di Kabupaten Buru atas kepedulian, kemanusiaan gempa yang terjadi di wilayah-wilayah Kota Ambon, Maluku dan SPB. Dan hari ini bantuan-bantuan mereka berupa Indomie, berupa uang, kami akan salurkan kepada sekolah-sekolah yang memang hari ini ditempati pengungsi. Penyaluran bantuan bagi pengungsi yang tinggal di sekolah-sekolah akan dilakukan segera setelah bantuan-bantuan itu terkumpul. Saletio mengajak jajarannya untuk menyisihkan pendapatan mereka untuk membantu pengungsi korban gempa. Otis Kotadini dan Andre Oktolsea melaporkan. Menyikapi musibah gempa bumi yang terjadi, ratusan umat muslim negeri Batu Merah Ahad malam melakukan istighosah dan zikir bersama di Masjid An-Nur. Mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar daerah ini senantiasa dijauhkan dari bala dan bencana. Istighosa dan zikir bersama masyarakat negeri Batu Merah merupakan wahana untuk berserah diri, meminta pertolongan dan ridho serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masyarakat dan daerah ini senantiasa dihindarkan dari segala bala dan bencana. Ustadz Rifki Idrus dalam tausiahnya menyerukan kepada umat muslim yang hadir agar senantiasa berdoa dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari semua musibah, termasuk gempa bumi yang hampir 3 minggu melanda Pulau Ambon dan sekitarnya. Dalam istighosa dan zikir bersama itu, para jamaah memanjatkan doa agar seluruh masyarakat dan daerah ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighosa dan zikir bersama umat muslim negeri Batu Merah dipimpin Imam Masjid Agung An-Nur Haji Usman Owi. Yasar Tuarita Kurniawan melaporkan. Direktorat Polairut Polda Maluku Utara mengamankan 6 tersangka pemburu belasan penyu di GB Halmahera Utara. Para pencuri itu menikam penyu-penyu tersebut dengan tombak dan panah hingga mati. Enam tersangka pemburu penyu di daerah Tanjung Safa, Pulau GB, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara ditangkap anggota kepolisian Polair setempat. Penyu-penyu yang dilindungi itu dilumpuhkan dengan tombak dan panah sebelum ditangkap. Penyu-penyu tersebut kemudian dijual daging dan kulitnya. Mereka beralasan uang hasil penjualan penyu dipakai untuk pembangunan rumah ibadah. Mereka juga mengaku tidak mengetahui bahwa penyu merupakan satwa yang dilindungi. Penangkapan para pemburu penyu itu dilakukan berdasarkan laporan warga setempat. Pemburu penyu tersebut berasal dari Kabupaten Halmahera Timur. Diperkirakan aktivitas perburuan penyu di Tanjung Safa, Halmahera Tengah sudah berlangsung lama. Direktur Polair Polda Maluku Utara, Komisaris Besar Polisi Jarod Agung Riyadi mengatakan, polisi mengamankan 10 orang terkait aktivitas perburuan penyu itu, namun 4 diantaranya hanya sebagai saksi. Menindaklanjuti dari informasi masyarakat itu, unit markas kami yang ada di Pulau GB menindaklanjuti mendatangi TKP dan didapat 10 orang di sana sedang melakukan aktivitas penangkapan sekaligus melakukan mencincang daging penyu yang sudah ditangkap. Dari tangkapan itu dilihat bahwa ada kurang lebih 19 ekor penyu yang ditangkap. Kemudian 18 diantaranya sudah mati, sudah dicacah dan 1 ekor masih hidup. Kemudian dilakukan pengamanan terhadap pelaku penangkapan sebanyak 10 orang diamankan, kemudian dibawa ke unit markas GB. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan 19 ekor penyu, 18 ekor diantaranya dalam keadaan mati. Sementara seekor penyu yang masih hidup dilepas kembali ke habitatnya. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang konservasi alam dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Saudara, Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia GKPII pekan ini menggelar Musyawarah Nasional ke-10. Selain untuk mengevaluasi program pelayanan 5 tahunan, Musyawarah Nasional ini juga akan memilih Ketua Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia periode 2019-2024 mendatang.
Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia merupakan salah satu dari denominasi gereja yang ada dan diakui di Indonesia. Gereja ini didirikan di Semarang pada tanggal 7 Desember tahun 1969. Sejak didirikan hingga saat ini, Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia kini sementara memasuki usianya yang ke-50 tahun. Secara organisatoris, Sinode Gereja ini akan melaksanakan musyawarah nasional Sinode dimaksud setiap 5 tahun sekali. Dalam musyawarah nasional tersebut akan dilakukan evaluasi terhadap program pelayanan perangkat Sinode selama 5 tahunan serta memilih ketua umum Sinode yang baru. Seperti yang dilakukan Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia tahun ini. Ini merupakan musyawarah nasional ke-10 sejak Sinode gereja itu didirikan. Dalam musyawarah nasional Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia ini mengangkat tema "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Dan subtema melalui Munas GKPII ke-10, kita tingkatkan persekutuan pelayanan yang rukun demi persatuan dan kesatuan bergereja dan berbangsa. Gubernur Maluku yang diwakili Asisten 1 Hendrik Farfar mengatakan, musyawarah nasional ini merupakan momentum yang penting dan strategis dalam mengevaluasi program pelayanan selama 5 tahunan. Dikatakan sebagai lembaga keagamaan, tentunya gereja terpanggil untuk melaksanakan tugas dalam upaya meningkatkan kualitas umat dan turut bersama dengan gereja lain untuk membangun kehidupan yang rukun dan damai di bangsa ini. Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka visi dan misi gereja serta seluruh potensi yang dimiliki gereja harus disinergikan dengan bersama. Diakui tantangan yang dihadapi gereja saat ini sangat sulit. Olehnya itu gereja harus mengedepankan pelayanan yang dibutuhkan umat dan masyarakat di mana saja berada. Musyawarah nasional ini tentu merupakan momentum yang strategis untuk mengevaluasi program dan dinamika pelayanan gereja Kristen Protestan Injili Indonesia saat ini dan ke depan. Sebagai lembaga keagamaan, tentu saja gereja terpanggil untuk melaksanakan tugas-tugas meningkatkan kualitas, membangun kebersamaan dan persatuan, serta turut bersama-sama mewujudkan kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Sekretaris 1 Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, Mark Jen Simajuntak, ketika membuka musyawarah nasional ke-10 Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia mengatakan, evaluasi harus dilakukan, tetapi semuanya demi pemuliaan nama Tuhan di tengah dunia ini. Begitupun dengan program yang dihasilkan harus menjadi kebutuhan umat dan bukan kebutuhan pihak-pihak tertentu. Kondisi bangsa yang sementara diterpa dengan berbagai bencana juga harus menjadi perhatian serius dalam musyawarah nasional ke-10 Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia saat ini. Saya mengajak kita semua di tengah keadaan bangsa kita yang menghadapi begitu banyak masalah sekarang, termasuk begitu banyak bencana di Indonesia, termasuk gempa yang kita sudah alami. Kita hadir sebagai gereja di tengah berbagai perbedaan kita bisa bersama menjadi berkat bagi bangsa kita. Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, Pendeta Lin Kuhuael mengatakan, musyawarah nasional ke-10 ini akan menjadi momen penting bagi keutuhan Sinode gereja tersebut. Diakui dalam satu organisasi pasti ada perbedaan. Namun seluruh perbedaan yang terjadi dalam Sinode gereja ini sebelumnya telah dituntaskan ketika akan menuju ke Munas ke-10 saat ini. Dirinya juga berharap melalui Munas ini kerjasama dalam internal Sinode gereja itu semakin ditingkatkan lagi ke depan. Kami akan membahas bagaimana program kerja kita pertama ke depan, bagaimana keutuhan GKPI dalam memang kami ke dalam. Tentu ada perselisihan, tetapi puji Tuhan semua sudah kami rampungkan dengan baik dan kami percaya bahwa di Munas ke-10 ini banyak ada kemajuan ke depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Musyawarah Nasional ke-10 Sinode GKPI itu berlangsung hingga Ahad kemarin. Hasilnya Pendeta Lin Kuhuael kembali terpilih pimpin Sinode gereja tersebut 5 tahun ke depan. Otis Kotadini dan Andre Oktolsea melaporkan.
Selama ini provinsi berciri kepulauan dirugikan oleh kebijakan pemerintah pusat dalam hal penetapan dana alokasi umum. Hal ini dikarenakan perhitungan anggarannya hanya didasarkan atas luas daratan. Untuk itu, Rakornas Badan Kerjasama Pemerintah berciri kepulauan di Ambon akan mengagendakan pembahasan untuk memperjuangkan pemerintah pusat memasukkan luas lautan dalam perhitungan anggaran. 8 pemerintah provinsi berciri kepulauan akan mendesak pemerintah pusat segera menetapkan rancangan undang-undang provinsi kepulauan. Hal ini karena dalam kenyataannya pembangunan di 8 provinsi berciri kepulauan anggarannya dihitung berdasarkan luas daratan. Untuk memperjuangkan agar pemerintah pusat memberi ruang, luas daratan dimasukkan dalam penghitungan anggaran akan dibahas dalam Rakornas Badan Kerjasama Pemerintah Provinsi Berciri Kepulauan di Ambon. Pelaksana tugas Kepala Bapeda Maluku Jalaluddin Salampesi menyampaikan Rakornas yang akan diikuti 8 gubernur dari pemerintah Provinsi Berciri Kepulauan itu akan dilaksanakan dari tanggal 16 hingga 18 Oktober di Ambon. Dalam Rakornas itu juga akan memilih Ketua Koordinator Badan Kerjasama Pemerintah Provinsi Berciri Kepulauan. Harapan kita bahwa setelah kita diskusikan dengan Bapak Gubernur, beliau memiliki dukungan yang kuat untuk itu. Mudah-mudahan pelaksanaan BKS ini bisa lancar, bisa sukses, dan kepemimpinan ke depan itu bisa mendorong percepatan terbentuknya atau disahkannya percepatan undang-undang kepulauan. Disahkannya undang-undang kepulauan yang akan memberikan implikasi terhadap pembangunan baik ekonomi, sosial politik maupun infrastruktur di Provinsi Berciri Kepulauan. Rakornas Badan Kerjasama Pemerintah Provinsi Berciri Kepulauan yang berlangsung selama 3 hari di Ambon dijadwalkan dibuka Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Boy Nahrum Kurniawan Suwarno melaporkan. Sejumlah agenda akan dibahas dalam rapat koordinasi nasional Badan Kerjasama Pemerintah Provinsi Berciri Kepulauan. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dijadwalkan membuka Rakornas yang akan berlangsung di Ambon. Sejumlah agenda akan dibahas dalam Rakornas Badan Kerjasama Pemerintah Provinsi Berciri Kepulauan, diantaranya mempercepat realisasi RUU Provinsi Kepulauan menjadi undang-undang. Gubernur Maluku Murad Ismail menjelaskan percepatan realisasi RUU Provinsi Kepulauan menjadi undang-undang harus secepatnya dilakukan. Mengingat selama ini dalam penetapan dana alokasi umum, penghitungannya dilakukan berdasarkan luas daratan yang membuat Provinsi Berciri Kepulauan mengalami kerugian. Agenda lainnya yang akan dibahas adalah memilih Ketua Koordinator Badan Kerjasama Provinsi Berciri Kepulauan. Gubernur Maluku Murad Ismail akan didorong menjadi Ketua Badan Kerjasama menggantikan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basiru. Besok tanggal 17 kalau nggak salah di Hotel Santika, memang mereka secara tidak ini tapi udah ada hubungan komunikasi, mereka minta untuk saya jadi ketua untuk 8 provinsi yang telah mengajukan undang-undang provinsi kepulauan. Kebetulan kita salah satunya. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dijadwalkan membuka Rakornas yang akan diikuti 8 gubernur Provinsi Berciri Kepulauan, yakni Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan tuan rumah Provinsi Maluku. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Nama Rumah Sakit Umum Pusat Ambon akan ditetapkan Rabu besok. Dijadwalkan Menteri Kesehatan Nila Juwita Muluk akan menghadiri kegiatan tersebut. Pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Pusat Ambon sekitar 70% rampung. Saat ini sementara dilakukan pekerjaan pembangunan tahap 2. Menurut Site Engineering Manager Satya Adi Pratama, saat ini untuk pekerjaan proyek tahap 2 sudah mencapai 30%. Pembangunan tahap 2 ini meliputi pekerjaan interior yang melibatkan 510 tenaga kerja bangunan dan 50 karyawan. Secara keseluruhan, gedung rumah sakit ini ditargetkan rampung pada Desember tahun ini. Oke, untuk
fisik bangunan kita dari tahap 2 ini saja. Kan kalau tahap 1 kemarin kan dari struktur sama kulit luar. Yang tahap 2 ini kita fokus untuk pengerjaan interior di dalamnya. Nah, untuk progres sampai dengan saat ini itu adalah 30% dari rencana kita 27%. Itu tetap target yang dicanangkan adalah selesai di 2019 akhir, bulan Desember. Nanti untuk selesai interior semua di dalam, itu dari bangunan batanya, plafonnya, lantainya, juga kusen dan jendelanya. Mungkin itu aja. Sementara untuk soft launching sekaligus penetapan nama RSU Pusat Ambon ini dijadwalkan Rabu besok, dihadiri Menteri Kesehatan Nila Juwita Muluk. Rencananya Rumah Sakit Umum Pusat Ambon yang berada di kawasan Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon ini akan diberi nama Rumah Sakit Dr. J. Leimena. Ruangan yang sudah bisa digunakan hanya instalasi gawat darurat. Sementara ruangan lainnya belum dapat digunakan karena masih proses pengerjaan interior. Saat soft launching besok juga akan dilaksanakan pengobatan gratis bagi masyarakat. Christine Sipahelut, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri Maluku hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.